Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Ia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Pernah suatu ketika Hashim memberikan keputusan yang bijak kepada masyarakat kala itu. Dia berkata, "Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Dan jika musim panas tiba, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk." Demikianlah keputusan Hashim. Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, ia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapat. "Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan memberi makanan ini," seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Pada masa itu ada beberapa jabatan pemerintahan yang berlaku di Mekah, bahkan sebagian berlaku hingga saat ini. Di antaranya adalah hijabah, yakni pemegang kunci Ka'bah. Yang kedua, siqayah, yakni penyedia air dan makanan buat para peziarah. Yang ketiga, rifadah, yakni mengatur pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin. Dan yang keempat, qiyadah, yakni mengatur urusan peperangan. Akan tetapi, di samping kemajuan yang besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya, mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam inilah disebut dengan at-tatayyur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. Masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan, mereka terkadang sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharapkan keridhaan berhala. Selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Awal mula penyembahan berhala di Mekah. Ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Syam. Di Mekah, berhala Hubal ditaruh di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang datang menyembahnya. Menjelang peristiwa penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, Ka'bah dipenuhi oleh 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, bahkan emas. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum arak. Hampir semua orang adalah peminum kecuali beberapa saja yang tidak. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang datang berkumpul sambil tertawa. Para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai. Ketika minuman mulai membuat mereka mabuk, seseorang kembali berseru, "Bawakan alat-alat judi kemari." Orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong. Yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara. Judi memotong unta adalah judi yang paling digemari orang Arab jahiliyah. Bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan.
Orang yang mendapat undi kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang dipotong. Daging unta kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang tidak suka berjudi semacam ini dipandang sebagai orang kikir yang biasa disebut barm. Demikianlah, minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak pemeluk baru agama Islam yang masih suka meminum arak sampai turunlah perintah Allah yang turun berangsur-angsur mengharamkan orang minum minuman keras. Mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasa menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu, perilaku bangsa Arab amat kejam sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah. Ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari, sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Mereka biasanya berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun mereka juga mempunyai kebiasaan buruk. Demikianlah, bersambung ke video selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.